Hai Amici, apakah kamu mengetahui bahwa Alkitab Katolik dan Alkitab Kristen ada sedikit perbedaan? Apakah kamu pernah bertanya-tanya mengenai hal itu? Mengapa sih bisa terjadi? Perbedaan itu karena ada 7 kitab dan beberapa bagian tambahan yang hanya ada di Alkitab Katolik. Kitab-kitab ini sering disebut sebagai Deuterokanonika. Nah, di video ini kita akan membahas apa sih 7 kitab ini dan kenapa gereja Katolik masih menggunakannya sementara saudara-saudara Protestan kita tidak? Yuk kita cari tahu. Deuterokanonika secara harafiah artinya kanon kedua. Ini adalah sebutan untuk 7 kitab perjanjian lama yang ada dalam Alkitab Katolik, tapi tidak ada di Alkitab Ibrani atau Tanakh. Ketujuh kitab itu adalah Tobit, Yudit, Kebijaksanaan, Sirah, Baruch, 1 Makabe, dan 2 Makabe. Selain itu, ada juga tambahan di kitab Ester dan Daniel. Lalu, dari mana sih datangnya kitab-kitab ini? Ada 2 versi kitab suci perjanjian lama yang digunakan umat beriman di zaman Yesus. Pertama, kanon Ibrani, yang ditulis dalam bahasa Ibrani dan digunakan oleh orang Yahudi di Palestina. Kedua, Septuaginta, terjemahan perjanjian lama dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani yang digunakan oleh orang Yahudi di luar Yerusalem, terutama di Alexandria, Mesir. Nah, 7 kitab Deuterokanonika ini ada dalam Septuaginta, tapi tidak ada di kanon Ibrani. Yang menarik, gereja perdana yang didirikan oleh para rasul banyak menggunakan Septuaginta. Lalu, kenapa saudara-saudara kita Protestan tidak menggunakannya? Singkatnya, pada masa reformasi Protestan di abad ke-16, Martin Luther dan para reformator lainnya memutuskan untuk kembali ke sumber asli, yaitu kanon Ibrani, untuk perjanjian lama mereka. Mereka beranggapan bahwa karena kitab-kitab ini tidak ada di kanon Ibrani, maka ia tidak seharusnya dimasukkan ke dalam Alkitab. Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa Alkitab Luther yang pertama masih menyertakan kitab-kitab ini sebagai apokrifa atau lampiran. Artinya, mereka tidak membuangnya begitu saja, melainkan memandang mereka sebagai bacaan yang bermanfaat tetapi tidak berotoritas. Jadi, kalau begitu, kenapa sih gereja Katolik tetap mempertahankannya? Ada 2 alasan utama. Yang pertama, tradisi gereja perdana. Sejak awal, gereja yang didirikan oleh para rasul telah menggunakan Septuaginta yang di dalamnya termasuk kitab-kitab ini. Selama berabad-abad, kitab-kitab ini telah dianggap sebagai bagian dari kitab suci. Kedua, ada keputusan resmi gereja. Pada abad ke-16, sebagai respon terhadap reformasi, gereja Katolik mengadakan Konsili Trente. Di konsili ini secara resmi ditetapkan kembali daftar kitab suci atau kanon yang telah digunakan gereja selama lebih dari 1000 tahun. Kitab-kitab Deuterokanonika ditegaskan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Alkitab Katolik. Nah, jadi sekarang kamu tahu kan alasannya? Kehadiran 7 kitab ini bukan karena kebetulan, melainkan bagian dari sejarah dan tradisi gereja yang panjang. Kitab-kitab ini kaya akan ajaran moral, sejarah, dan nubuat yang terus relevan bagi kita sebagai umat Katolik. Semoga video ini memberikan pencerahan bagi kamu ya. Tulis di kolom komentar kitab Deuterokanonika mana yang jadi favoritmu. Jika kamu suka video ini, jangan lupa like dan share ke teman-teman kamu. Dan buat kamu yang belum subscribe, yuk gabung dengan Amici dengan klik tombol subscribe di bawah ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya biar kamu gak ketinggalan video rohani dari kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Adios salvate amici.